Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi yang berjudul Induksi Elektromagnetik dan Transformator. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Eksperimen Fisika Dasar 2 yang diampu oleh Ibu Dina Syafita MPD dan Ibu Naila Fauza MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan memulai simulasinya. Langkah yang pertama, kita buka link simulasinya. Akan muncul tampilan seperti berikut. Link simulasi akan saya sertakan di description box. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan simulasi yang berjudul Induksi Elektromagnetik. Kita akan cari simulasi yang berjudul Induksi Elektromagnetik. Setelah itu kita klik simulasinya, akan muncul tampilan seperti berikut. Di sini ada galvanometer yang dihubungkan ke kumparan atau solenoida. Di sini ada tombol untuk menukar kutub utara maupun kutub selatan. Di sini ada tombol untuk menggerakkan magnet yang ada di dalam kumparan. Di sini ada tombol untuk menunjukkan pergerakan dari elektron. Langkah yang pertama, kita menentukan kutub utara, mana yang kutub utara, mana yang kutub selatan. Di sini saya mengacu pada kutub utara warna merah. Di sini saya mencoba untuk menggerakkan kutub utara masuk ke dalam kumparan. Kita bisa lihat arah simpangan dari galvanometer. Kita cobakan lagi. Di sini terlihat bahwa jarum galvanometer menyimpang ke arah kiri ketika kutub utara digerakkan masuk ke dalam kumparan. Kemudian saya akan mencoba untuk menggerakkan kutub utara keluar dari kumparan. Saat digerakkan keluar, arah simpangan dari jarum galvanometer menyimpang dengan arah yang berlawanan. Ketika tadi pada saat masuk itu ke arah kiri, ketika keluar dari kumparan, simpangan jarum galvanometer ke arah kanan. Kemudian saya akan mencoba untuk kutub selatan.
sini saya akan menggerakkan magnet batang masuk dan keluar kumparan. Kita bisa lihat arah simpangan yang ditunjukkan oleh jarum galvanometer. Hasil pengamatan kita catat pada tabel. Kita akan gerakkan magnet batang secara perlahan. Ketika magnet batang diam di dalam kumparan, jarum galvanometer menuju 0 dan tidak terjadi penyimpangan. Kemudian kita melihat pergerakan elektron di dalam kumparan. Ketika magnet batang diam, maka tidak ada elektron yang bergerak. Namun ketika magnet batang digerakkan, terjadi juga pergerakan elektron yang menandakan bahwa adanya arus listrik. Simpangan jarum galvanometer pun menunjukkan bahwa adanya arus yang mengalir pada kumparan. Kita akan mengamati pergerakan dari magnet batang. Semakin cepat magnet batang digerakkan, maka akan semakin banyak simpangan pada jarum galvanometer, dan pergerakan elektronnya pun akan semakin cepat. Ketika magnet batangnya diam, maka tidak terjadi pergerakan elektron. Hasil dari pengamatan yang telah kita peroleh, kita catat pada tabel. Kemudian, kita akan lanjut pada simulasi yang kedua, yaitu transformator. Di sini ada banyak sekali simulasi yang teman-teman dapat cobakan di rumah. Kita cari simulasi yang berjudul transformator. Kemudian kita klik. Dan muncul tampilan seperti berikut. Nah, di sini ada satu daya atau power supply yang dihubungkan ke kumparan primer. Yang warna hijau itu kumparan primer, kumparan yang dihubungkan ke tegangan primer. Kemudian itu ada kumparan sekunder yang langsung dihubungkan ke multimeter, yang nantinya akan sebagai tegangan output atau tegangan keluaran, atau bisa disebut tegangan sekunder. Ada saklar juga. Nah, di sini ada tombol untuk mengatur tegangan masukan. Kita bisa atur sesuai dengan yang kita inginkan. Kita nyalakan dulu saklarnya. Kemudian kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini juga ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Kita bisa mengatur banyak jumlah lilitan yang akan kita gunakan. Di sini saya sedang mengatur tegangan masukan sebesar 43 volt. Menggunakan variabel tetap dan variabel bebas.
Yang pertama itu variabel tetapnya itu kumparan primer, dan variabel bebasnya itu kumparan sekunder untuk melihat pengaruh dari jumlah lilitan sekunder terhadap tegangan sekunder. Kita akan coba mengganti kumparan sekunder sesuai dengan data yang kita inginkan. Hasil dari pengamatan kita catat pada tabel. Kemudian kita akan mengganti variabel tetapnya itu kumparan sekunder dan variabel bebasnya itu kumparan primer. Kita akan menukar jumlah lilitan pada kumparan primer sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa lihat perbedaan atau pengaruh dari jumlah lilitan baik primer ataupun sekunder terhadap jumlah tegangan yang dihasilkan. Semakin besar atau semakin banyak jumlah lilitan sekunder, maka akan semakin besar pula tegangan keluaran. Begitu pula sebaliknya, semakin besar kumparan primer, maka akan semakin kecil tegangan keluaran atau sekunder yang dihasilkan. Hasil pengamatan dicatat pada tabel. Berikut adalah data hasil percobaan yang telah dilakukan dari 2 simulasi. Kesimpulan dari simulasi ini adalah ketika magnet batang digerakkan masuk ke dalam kumparan, terjadi penambahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan, sehingga galvanometer menyimpang, yang menunjukkan bahwa adanya arus yang mengalir pada kumparan. Ketika magnet batang diam, maka jarum galvanometer kembali ke nol, dan tidak ada arus yang mengalir. Ketika magnet batang dikeluarkan dari kumparan, terjadi pengurangan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan, menyebabkan galvanometer menyimpang dengan arah berlawanan. Jadi, akibat perubahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan, maka pada kedua ujung kumparan timbul beda potensial atau GGL induksi. Transformator disingkat dengan nama trafo, yaitu alat yang dipakai untuk mengubah tegangan dari suatu harga menjadi suatu harga yang diinginkan. Transformator dirancang untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik. Untuk menaikkan tegangan, digunakan transformator step up. Pada trafo ini, jumlah lilitan pada kumparan primer lebih sedikit daripada jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Begitu juga dengan besar tegangan. Tegangan primer lebih sedikit dibandingkan dari tegangan sekunder. Untuk menurunkan tegangan bolak-balik, digunakan transformator step down. Pada trafo ini, memiliki lilitan pada kumparan sekunder lebih sedikit daripada kumparan primer, dan tegangan sekunder lebih sedikit dari tegangan primer. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.